Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asyraqa rajaba fi hilalina wa ja'alana min khaira ummatin ukhrijat linnas. Ummata sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sama-sama kami muliakan, kita ta'zimi segenap para ibu nyai, para ustadzah, para dewan guru, majelis ta'lim, musalla al-Azhar, wabil khusus keluarga besar dari orang tua kami, guru kami Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Muhdi Ansari beserta Ibu Hajah. Kita doakan beliau semuanya panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita mulai kajian kita pada siang hari ini, mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Yang pertama dengan hajat, mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini Allah kasih panjang umur. Anak-anak kita dijadiin anak-anak bakti sama orang tua. Kita dipanjangin umur sampai bulan Ramadan. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Fatihah yang kedua kita khususkan kepada diri kita, anak-anak kita, guru-guru kita, tetangga kita yang sedang sakit. Wabil khusus ada orang tua kami yang sakit, Ibu Haja Ramsah. Kita doakan mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, dipulihkan secepatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami muliakan, bersyukur alhamdulillah siang hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik sehingga kita bisa duduk di pengajian, hadir membaca Yasin bersama, mendengarkan ilmu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling mulia yang turun dari langit itu namanya taufik. Yang paling mulia yang Allah turunkan ke kita nih, itu namanya taufik. Apa itu Ustaz taufik? Taufik itu apa Ustaz? Taufik itu gerakan hati kita dalam melaksanakan ibadah. Orang kalau nggak punya taufik, Bu, meskipun badan sehat, uang banyak, nggak kegerak hatinya buat sedekah, nggak bakalan. Kalau nggak dikasih taufik. Kalau nggak diberikan taufik, meskipun rumahnya dekat sama musola, kagak bakalan naik ke musola. Betul? Meskipun dekat. Meskipun badan sehat, banda banyak, nggak kegerak hatinya untuk berangkat ke Baitullah dalam melaksanakan umrah dan kalau nggak dikasih taufik. Taufik itu apa? Taufik itu merupakan gerakan hati untuk melaksanakan ibadah. Bu, kita dapat taufik seneng apa enggak? Punya suami namanya Taufik ada? Ada. Nih kita alhamdulillah jamaah Al-Azhar kita semua kebagian taufik sama Allah. Ya Allah, kok dikasih senang duduk di pengajian. Biar kata kalau duduk di pengajian kita ya Bu, kadang-kadang suka nyari pojokan.
Gimana nyari pojokan yang enak, kipas angin yang kenceng. Apalagi dari rumah bawa di samping tas kita itu sobekan kardus. Kalau kipas enggak cukup, Allah, kipas-kipas. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah ini kita alhamdulillah diberikan kertekan di hati, enak, nyaman, duduk waktu kumpul ngaji bersama. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dari itu tak terasa Bu, kita sekarang ini sudah dekat banget sama bulan yang paling kita rindukan, yaitu bulan Ramadan. Udah mulai deket. Coba sekarang yang bilang Rajab, sekarang tanggal berapa coba? Ayo. Tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal berapa? 27. Bu, kita ini kok apal banget kalau udah urusan Januari, Februari, betul? Iya. Kalau urusan bulan Islam pakai gaya nawar 27 gimana Ustaz? Boleh nggak? Hah? Iya, maksud saya tanggal berapa? Nah. Allahumma salli ala Muhammad. Bu, kita ini apal banget kalau udah Januari, Februari. Kita juga kudu lihat Bu, tanggalan Islam kita nih, biar kita ngerti. Soalnya kadang-kadang kita tuh lebih hormat sama perayaan yang dirayain bukan nama kita. Kemarin tahun baru 1 Januari, malam 1 Januari rame apa enggak? Rame apa enggak? Wah. Selamat datang guru kami, orang tua kita, Kiai Haji Abdul Muhdi. Kita doakan guru kita panjang umur, sehat walafiat, bisa terus ngebimbing kita, amin ya rabbal alamin. Bu, 1 Januari sama 1 Muharram rame mana? Rame mana? 1 Januari. Bu, dari Kramat Jaya sampai depan Islamik, yang jual ayam, yang jual ikan, yang jual petasan, yang jual jagung, rame apa enggak? Jam 12 malam duar. Rame apa enggak? Tuh. Ini 1 Januari rame banget. Kita 1 Muharram, tahun baru Islam, kadang-kadang yang keliling cuman bocah-bocah aja Bu ya. Keliling aja ya Allah, emaknya di rumah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini penting kita menghormati dan tahu tanggal-tanggal Sekarang ini kita tanggal 25 Jumadil Akhir. 25 Jumadil Akhir. Sebentar lagi kita mau menyambut bulan Rajab. Ustaz, bulan Rajab itu bulan apa Ustaz? Bulan Rajab itu salah satu bulan yang dimuliakan Allah. Makanya kalau mau masuk bulan Rajab, kita ada doanya. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, gak kerasa Bu Haji, dalam hitungan beberapa hari lagi kita udah nyapa bulan Rajab. Bulan Rajab kita sapa, habis Rajab bulan Sya'ban, habis Sya'ban bulan Ramadan. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kalau udah masuk bulan Rajab, kita dianjurin sering-sering doa. Allahumma barik lana fima rozak.
Wah, dia yang nggak fokus. Allahumma salli ala Muhammad. Ini makanya ngaji kudu fokus Bu Haji. Allahumma barik lana fi Rajab. Nih Bu Haji, salah satu manfaat kata Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Salah satu manfaat kita doa begini nih. Orang yang doa Allahumma barik lana, hati-hati bukan fi marzaqtana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Orang yang baca doa 3 kali dibaca setelah subuh, 3 kali dibaca setelah maghrib, orang ini Allah panjangin umurnya sampai bulan Ramadan. Nah ini penting nih, sampai bulan Ramadan. Jadi baca doanya dari ba'da subuh, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna 3 kali, 3 kali lagi dibaca di ba'da salat maghrib. Supaya Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Bulan Rajab ini bagaimana kemuliaannya Ibu? Rajab ini bulan yang mulia. Dikatakan dalam hadis Nabi SAW, Fadlu Rajab ala sair syuhur kafadlil Quran ala sairil kitab. Keutamaan kemuliaan bulan Rajab itu seperti mulianya Al-Quran dibandingkan kitab-kitab yang lain. Kitab Taurat, Injil, Zabur mulia, tapi lebih mulia lagi Al-Quran. Bulan Muharram mulia, bulan Rabiul Tsani mulia, bulan Dzulqa'dah mulia, tapi lebih mulia lagi bulan Rajab. Maka dari itu di dalam bulan Rajab ini ada satu amalan yang jangan sampai kita tinggalkan. Apa itu? Istighfar. Bacanya bagaimana Ustadz? Paling dianjurin oleh ulama kita itu, kalau udah mau masuk nih bulan Rajab, 5 hari lagi nih, Jumat malam Sabtu nanti udah mulai masuk tuh bulan Rajab. Apa Ustadz amaliyahnya? Rabbighfirli warhamni watub alayya. Itu dibaca. Yang baca doa Rabbighfirli warhamni watub alayya, Allah jadikan rezekinya ngalir kayak hujan deras. Nah ini makanya nih, kalau yang pengen rezeki kita lancar, mohon maaf Bu Haji, rezeki kan nggak melulu masalah uang. Iya. Hidup sehat, bisa duduk di pengajian, lancar, nafas enak, rezeki bukan? Rezeki. Karena rezeki jangan sampai kita memikirkan rezeki itu sesempit apa yang kita lihat di dompet. Kalau dompetnya tipis, kalau dompetnya Ustadz Bu Haji insya Allah nggak bisa dilipat. Amin. Jadi kita kalau melihat rezeki Bu Haji, jangan sampai ya Allah cuma duit aja Bu. Anak yang bakti sama orang tua itu rezeki. Badan sehat itu rezeki. Coba bayangin kemarin itu 2020. Pas ketika wabah virus Markona ya. Nah, sampai lupa Bu Haji. Waktu corona tuh, ini nafas enak banget, seger banget, adem, ada kipas angin, nafas enak. Coba waktu corona itu kita mau nafas, kalau udah kena penyakit virus corona itu tabung apa namanya? Tabung gas. Mati po orang po. Ya Allah, ngirup tabung gas. Aduh, Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, orang pas ketika corona kemarin nyari tabung gas gampang apa enggak? Tabung gas lagi ngikutin. Tabung oksi itu sampai di rumah sakit itu orang rebutan. Harganya sampai naik 4 kali lipat ketika itu. Dulu ngerasain nikmat sehat, rezeki sehat,
Bu Haji, masker tuh dulu saya pernah ingat banget. 2019 akhir, Desember akhir itu, waktu awal corona muncul, saya masih di Kairo ketika itu. Masuk ke Indonesia ada yang ngejual satu masker harga Rp12.000. Satu mas. Sekarang berapa masker harganya? Ya Allah, murah banget. Dulu zaman corona Bu Haji, mahalnya bukan main. Artinya apa? Rezeki itu enggak melulu soal uang. Sehat ini rezeki yang luar biasa. Makanya Allah kasih kita nikmat rezeki. Makanya dianjurin masuk bulan Rajab nanti Jumat malam Sabtu rame-rame, anaknya panggil, lakinya panggil, ponakan panggil, rame-rame baca Rabbighfirli warhamni watub alayya. Allahumma shalli ala Muhammad. Pok, Haji, kita ini istighfar enak banget. Di musola Al Azhar kalau kita istighfar diampunin nggak sama Allah? Kalau kita istighfarnya di pasar lontar, diampunin juga. Iya, diampunin juga. Kalau kita istighfar lagi naik KWK, lagi ngorder Gojek, diampunin. Nih kita enaknya nih Bu, kita enaknya kita ini dimanapun kita istighfar. Ustadznya nyampein ke jamaah, ayo baca istighfar masuk bulan Rajab, Rabbighfirli warhamni watub alai. Dimanapun ibu-ibu ada beda sama kakek kita. Kakek kita siapa namanya? Engkong siapa? Pak Haji. Kakek kita engkong siapa namanya? Engkong Adam. Ada yang beda kakek di sini? Kan sama, kita kakek Bu Haji, Nabi Adam itu pengen minta maaf sama Allah, minta ampun. Kenapa Nabi Adam minta ampun? Karena kesalahan, bukan dosa, tapi salah. Makan buah apa waktu itu? Buah khuldi apa duren? Waktu itu Nabi Adam itu, nih mumpung di pengajian, Nabi Adam gak salah Bu Haji, Nabi Adam gak dosa, Nabi Adam salah. Percaya sama iblis. Yang iblis waktu itu pakai nama Allah. Apa kata iblis? Demi Allah duhai Adam, kalau kau makan buah ini, engkau akan awet selama-lamanya dan engkau tidak akan merasakan namanya kesusahan sedikit pun duhai Adam. Iblis pakai nama Allah. Makanya enggak heran sekarang itu banyak yang janji-janji demi Tuhan, demi Allah akan kami makmurkan rakyat. Wah. Ada yang gitu Baji? Ada enggak? Pokoknya rakyat, demi Tuhan. Ada yang begitu? Dulu udah pernah namanya siapa? Iblis. Iblis bilang, Adam makan nih buah khuldi. Akhirnya Nabi Adam ketika ditanya, duhai Adam, kenapa kok makan buah yang sudah kularang? Dijawab oleh Nabi Adam, ya Allah, saya nggak tahu di surgamu ini berani-beraninya ada makhlukmu yang memakai namamu tapi untuk tidak kebenaran. Ada yang memakai namamu Allah tapi untuk hoak, bohong. Saya nggak tahu ya Allah. Akhirnya karena iblis memakai nama Allah untuk menipu daya supaya Nabi Adam makan buah khuldi. Akhirnya turun nggak dari surga? Turun nggak? Turun. Nabi Adam turun di mana Bu Haji? Uy. Turun di mana? Ini Nabi Adam turun nih. Turun nggak dari surga? Kemana? Ke bumi. Di mana? Bu Haji, di mana Bu Haji? Priuk, Pulau Gadung. Ayo Kampung Rambutan, ayo. Enak amat di Priuk. Nabi Adam Allah turunin ketika buat salah. Ini cerita istighfar nih Bu Haji. Nabi Adam turun ketika itu diturunkan di India.
Dilhai tumhara. Di mana diturunin? Di India. Siapa yang diturunin dari sorga ada berapa? Ada berapa makhluk? Dari sorga Allah turunin, check out. Bahasa kekiniannya check out. Berapa orang? Hah? 3 dong, 3 Bu Haji. Yang diturunin ke dunia 3. Pertama Adam turun. Plus. Dikira jeblongan. Turun ke dunia, turun di India. Waktu itu Allah turunin tuh Ibu Hawa, di mana turunnya? Ayo di mana? Baswai jurusan mana itu turunnya itu? Nih Bu Haji, Ibu Hawa Allah turunin di Jeddah. Makanya namanya Jeddah. Jeddah itu Bu Haji artinya adalah nenek. Jeddah itu artinya nenek. Di sini nggak ada yang nenek-nenek, rata-rata umurnya 35 tahun kayaknya nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya namanya Jeddah. Namanya Jeddah. Kenapa? Itu dinisbatkan ke Ibu Hawa. Makanya lihat. Iblis Allah turunin di mana? Ayo coba. Iblis. Adam turun enggak? Turun. Ibu Hawa turun enggak? Turun. Satu lagi yang turun, di mana turunnya? Di lontar. Wajib. Allahumma shalli ala Muhammad. Iblis Allah turunin di Basrah. Allah turunin di Basrah. Bu Haji, Nabi Adam tuh pas ketika turun ke dunia, itu Nabi Adam alaihi salam langsung minta maaf sama Allah. Langsung istighfar sama Allah. Cuman beda kalau kita nih jamaah Mushola Al-Azhar, kita diundang, dikumpulin sama guru kita, sama Bu Hajah, sama Pak Haji, dikumpulin bakal ngaji, duduk di Mushola Al-Azhar, dibukain kajian, diterangin tentang bulan Rajab, dijelasin keutamaan istighfar, diperintah kita dianjurin bakal istighfar. Nggak taunya ibu-ibu ngikut istighfar di tengah jalan, diterima apa enggak? Diterima. Di kamar kita sujud nangis istighfar, diterima? Diterima. Nabi Adam enggak bisa, bos. Nabi Adam enggak bisa. Nabi Adam Allah turunin dari sorga, turun ke dunia. Ketika di dunia Nabi Adam langsung minta ampun. Apa doa Nabi Adam? Ada di Al-Quran. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba. Rabbana ya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanaku minal khasir. Ya Allah, tuh Nabi Adam dari awal diturunin. Nunggu berapa tahun, Po? Nunggu 450 tahun. Nunggu istighfar sama Allah 450. Bu Haji, kadang-kadang kita kalau ngedoa, mohon maaf Pak Ustadz, saya dari awal nikah sampai sekarang pengen banget jadi orang kaya. Pengen banget jadi orang, ada yang begitu? Pengen banget jadi orang kaya, sholat duha udah Ustadz.
Saya hadir majelis taklim udah Ustadz, ngaji saya udah Ustadz, Yasin Waqiah saya udah Ustadz, istighfar udah Ustadz, sayang sama anak yatim udah Ustadz. Cuman kok kagak kaya-kaya. Lah lu ngedoa berapa tahun? Kita ngedoa berapa tahun? Baru ngedoa 5 tahun, baru ngedoa 10 tahun, baru ngedoa 30 tahun. Nabi Adam ngedoa berapa tahun? 450 tahun. Sabar Nabi Adam. Coba lihat, Nabi Adam pas istighfar enggak langsung diterima, enggak langsung. Nabi Adam itu kalau istighfar di India enggak diterima, Bu. Duhai Adam, engkau kuterima taubatmu istighfarmu, cuman aku terima ketika engkau ada di kota Mekah. Selain kota Mekah, aku enggak terima taubatmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu Haji, kalau kita mau minta ampun sama Allah, istighfar harus di kota Mekah. Kuat enggak kita? Kuat enggak kita? Jangankan ke kota Mekah, Bu Haji, ke Al-Jabar aja masih nyicil. Ya Bu Haji, jangankan ke Mekah, ke Al-Jabar aja masih nyicil. Nih, Al-Jabar nih 200 ribuan nih. Wah, gak ada duit deh. Enggak, ini benar Bu Haji. Nabi Adam itu gak diampunin kesalahannya kecuali di kota Mekah. Ya Allah, mohon maaf, waktu dulu India ke Mekah belum ada pesawat. Jalan Nabi Adam. Pas ketika jalan di kota Mekah, Nabi Adam bilang, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diampunin? Enggak, belum. Nabi Adam belum diampunin kesalahannya pas nyampe kota Mekah. Sampai Nabi Adam pusing kepikiran, ya Allah, saya dari surgamu nikmat. Bu, enak nggak kalau tinggal di surga? Pengen nggak ke surga? Pengen nggak sore ini? Ada yang pengen sore ini? Jangan dulu Pak Ustadz. Allahumma sholli ala Muhammad. Nih, Nabi Adam kepikiran, kok saya belum diampunin? Saya sudah ada di kota Mekah ya Allah. Terus ngangkat tangan. Ketika ngangkat tangan mikir Nabi Adam, ya Allah, saya ingat dulu ada satu nama. Ketika itu saya diciptakan oleh Allah, saya lihat nama itu. Saya mau bawa nama itu. Apa kata Nabi Adam? Allahumma bihaqqi Muhammad, Allahumma bisyarafi Muhammad, Allahumma bikarami Muhammad, ighfir lana ya Allah. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, berkah namanya Muhammad, keagungan Muhammad, kemuliaan Muhammad, ya Allah ampunin kesalahanku. Langsung Allah subhanahu wa ta'ala bergemuruh. Apa kata Allah? Duhai Adam, dari mana engkau tahu nama itu? Kaifa arafta Muhammadan walam akhluqah? Dari mana engkau tahu nama Muhammad sedangkan aku belum ciptakan wujudnya? Nih jawaban pintar Nabi Adam. Ya Allah, lamma khalaqtani, ketika engkau ciptakan aku. Kita kan diciptakan dari, kita diciptakan dari enak aja dari tanah. Kita diciptakan dari kerjasama ayah sama ibu kita. Enak aja. Kerjasama nggak itu? Kerjasama, betul? Udah jangan ingat-ingat itu, Pok. Cuman Nabi Adam aja yang langsung diciptakan Allah. Cuman Nabi Adam aja. Kalau kita nih yang duduk di sini nih, yang ada di sini ngejogrok di majelis ini, kita ini diciptakan oleh kerjasama ayah sama. Kalau nggak kerjasama mungkin kita? Gue mungkin. Lamma khalaqtani, ketika engkau ciptakan diriku, rafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku. Ketika engkau ciptakan aku ya Allah, aku angkat kepalaku. Ketika aku angkat kepalaku, kok ada tulisan la ilaha Muhammadur. Aku yakin
nama yang senderan sama namamu, enggak mungkin orang biasa, enggak mungkin makhluk biasa. Ku bawa sekarang ini, engkau turunkan aku dari sorga, kau turunkan aku di India, tidak diampunin kesalahanku kecuali di Mekah. Di Mekah ku tunggu 450 tahun, ku tunggu selama itu belum diampunin kesalahanku. Ku bawa nama Muhammad ini, ya Allah ampuni aku ya Allah. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Duhai Adam, kalau kau bawa nama Muhammad ini, ketahuilah duhai Adam, telah ku ampuni dosamu, telah ku ampuni kesalahanmu, telah ku ampuni khilafmu. Duhai Adam, kalau bukan karena Muhammad tidak akan keampuni kesalahanmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, susah kok. Zaman Nabi Adam istighfar susah. Kita istighfar gampang. Itu di zaman Nabi Adam. Naik turun dikit Ustaz, jangan kelamaan. Nabi Adam turun dikit. Zaman Bani Israel. Zaman Bani, kan sering tuh kalau di Quran ya Bu Haji, ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati. Banyak. Bani Israel itu siapa Ustaz? Nah, auladu Yakub, anak keturunan Nabi Yakub. Siapa di antaranya? Nabimu? Nabi Musa itu umatnya kalau punya kesalahan, salah mereka, itu langsung ada tulisannya di sini, Pak. Di sini nih. Al-kadzab, orang dusta. Jadi ketahuan. Di rumahnya kalau tukang nyolong, korupsi kas RT, korupsi kas RW, dia bilang bikin kegiatan tapi buat masak, itu itu ketulis di depan rumahnya asarik, nyolong. Makanya dulu kalau orang buat dosa begitu Bu Haji, istighfarnya bagaimana? Ini di Al-Quran nih istighfarnya. Ini jam berapa kita ngaji nih? Udah jam 2:30 ini. Jam 1. Allahumma shalli ala Muhammad. Nih dulu kalau orang-orang Bani Israel buat dosa begitu Bu Haji. Bani Israel buat dosa ada tulisannya. Kalau seandainya orang itu penipu, di jidatnya ketulis, di rumahnya ketulis. Makanya dulu di Bani Israel itu, ketika mereka mau minta ampun sama Allah, datang ke Nabi Musa. Duhai Nabi Allah Musa, kami ingin minta ampun, minta maaf, taubat. Apa kata Nabi Musa? Di dalam Al-Quran diceritakan, faktulu anfusakum, dzalikum khairul lakum inda bari'ikum, fataba alaikum, innahu huwat tawwabur rahim. Kalian-kalian yang udah buat maksiat sama Allah, di dunia disuruh jujur malah nipu, disuruh benar malah bohong. Apa kata Nabi Musa? Faktulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian. Makanya di Mesir Bu Haji, di Mesir itu saya sering setiap tahun naik gunung itu 2 kali 3 kali. Namanya Jabal Tursina, Gunung Sinai. Itu perbatasan antara Mesir dengan Palestina. Mesir dengan, ya Allah mudah-mudahan Allah menangin Palestina ya Allah. Allah menangin Palestina ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di Gunung Sinai itu Bu, itu sering umat Nabi Musa kalau mau tobat minta ampun sama Allah, kata Nabi Musa faktulu anfusakum, naik kalian, disuruh naik ke atas bukit Gunung Sinai. Itu tingginya kurang lebih 1360 meter. 1360, tinggi nggak Bu? Tinggi, 1360 meter. Nyampe di atas, suruh ngelemparin dirinya. Jadi udah nyampe atas puncak, ngelemparin dirinya, badannya hancur, di situ baru diterima taubatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, kita kalau mau taubat suruh naik ke Gunung Bromo,
nyampe di atas Gunung Bromo suruh ngejatohin diri, kira-kira mau apa enggak? Oh, jangankan suruh naik ke atas gunung, suruh banting diri. Kadang-kadang belum naik ke gunung baru istighotsah, bareng kiai, bareng ustadz istighotsah. Jangankan naik di atas gunung, lagi disuruh zikir bawaannya tidur, betul? Astaghfirullah, tidur gini deh. Astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah, astaghfirullah minal khataya. Coba baca astagfirullah itu 100 kali. Kayaknya sebelum 100 kali kita udah tidur. Enak banget kita, Bu, dimanjain banget sama Allah. Taubat nggak usah ke Mekah, iya. Taubat nggak usah naik gunung. Taubat nggak usah bunuh diri, ngejatohin dari atas bukit Sinai ke bawah. Di situ baru diterima taubatnya. Kita udah, ya Rasulullah, salamun ya Rafi niu adfataya jiratal alamin karami. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa kok bisa begitu mulia, Bu? Alhamdulillah kita dijadiin umat Nabi Muhammad. Kenapa kok kita gampang banget istighfar, gampang banget. Di sini kita minta maaf, di sini kita minta ampun, di sini kita sholat taubat, di sini kita diampunin. Karena kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, udah masuk bulan Rajab, sebentar lagi kita akan masuk. Makanya ayo di hati kita ini kita tanam ibadah di bulan Rajab. Orang yang ngidupin bulan Rajab, Allah sampein hidupnya ke bulan Sya'ban. Orang makmurin bulan Sya'ban, insya Allah nyampe ke bulan Ramadan. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dari itu khususnya ibu-ibu kita, ayo kita didik tuh anak-anak kita, biar anak-anak kita juga ngikut makmurin bulan Rajab ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena ibu-ibu ini kalau di hadapan anak-anaknya ini mempunyai satu keistimewaan yang gak dipunyain bapak-bapak. Apa, Bu? Doa. Ustadz, anak saya kok badung banget, anak saya kok bader banget, saya suruh beli cabai ke pasar melotot duluan sebelum jalan. Ada yang gitu? Disuruh melotot dulu. Bu, kalau anak modelnya kayak begitu, ibu rajin-rajin rutin-rutin duduk nih di pengajian, minta sama Allah. Duduk di pengajian. Ibu-ibu mau tahu doa paling mustajabah di mana? Di pengajian. Di kayak gini nih, ini paling istijabah. Kenapa? Ibu-ibu duduk di sini baca Yasin, ingat sama Allah. Sekarang ini nuntut ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau punya anak-anak yang badung, yang bader, anak bader banget, doain di pengajian. Doain di pengajian. Ya Allah. Contohnya siapa, Bu? Kalau punya hajat dibawa ke pengajian, anaknya jadi anak baik. Contohnya Al-Imam Ghazali. Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali ini, Bu, sebutannya Hujjatul Islam. Hujjatul Islam.
yang paling berhak ngeluarin hukum dalam Islam. Alim luar biasa, tokoh ulama dunia, yang kalau seandainya Al-Quran itu nggak turun, kitabnya dijadikan rujukan. Namanya kitab Ihya Ulumuddin. Bu Haji, ternyata Imam Ghazali ini ayahnya bukan ulama. Ayahnya ini bukan orang alim. Ayahnya ini bukan seorang kiai, pemabok. Ayahnya Imam Ghazali ini ternyata tukang pemintal benang, tukang jahit. Cuman ayah Imam Ghazali ini selalu, kalau seandainya ada pengajian, ada majelis taklim, ayah Imam Ghazali ini selalu kerjaan yang harusnya, kalau pengajiannya itu hari Senin kayak sekarang ini, maka kerjaan hari Senin itu dikerjain di hari Ahad. Kalau pengajian itu hari Senin, kerjaan yang harusnya dikerjain hari Senin dikerjain hari, supaya pas pengajian nggak mikirin kerjaan. Selalu seperti itu. Setiap ada pengajian datang. Dan datangnya beliau, ayah Imam Ghazali itu nggak mau bu model-modelnya nyari tiang pojokan gitu. Mana yang enak buat nyender, kipas angin belah mana ye. Ayah Imam Ghazali. Kalau pengajian itu ayah Imam Ghazali selalu ngambil posisi depan guru. Depan guru. Sambil ngeliatin guru, sambil Imam Ghazali tangannya diangkat. Ya Allah, saya ya Allah tukang jahit. Nih doa ayah Imam Ghazali. Ya Allah, saya ini tukang jahit ya Allah. Ya Allah, saya ini bukan ulama. Saya cuma tugas saya mintal benang doang ya Allah. Tapi itu ustadz, itu kiai, itu syekh, alim, sabar, baik, soleh. Itu kok bagus banget ya Allah. Ya Allah, saya jadi tukang benang ya Allah. Jadiin anak saya kayak dia ya Allah. Itu setiap pengajian Bu Haji. Setiap pengajian ayah Imam Ghazali selalu ngambil posisi di depan guru, sambil ngeliatin guru. Beliau setelah pengajian diangkat tangan, ya Allah, kalau Engkau tidak takdir saya jadi orang alim seperti dia ya Allah, minimal ya Allah anak saya jadiin orang alim. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya Bu, kalau di pengajian ini doain Bu anak-anaknya, cucu-cucunya Bu. Akhirnya apa? Ayah Imam Ghazali dikaruniakan 2 putra. Putra pertama kakak Imam Ghazali itu Allah kasih takdir, setiap beliau ceramah di Afrika sana, ceramah pidato, itu enggak kurang dari 2000 orang masuk Islam. Itu kakak Imam Ghazali. Adiknya yang namanya Imam Ghazali itu merupakan hujjatul Islam. Kenapa kok punya anak yang luar biasa sukses? Karena enggak pernah ngilangin kesempatan waktu pengajian seperti ini ngedoain anak-anaknya yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya ayo Bu Nyai, Bu Haji, kalau kita di pengajian ini ada keluarga kita kurang baik, badannya kagak sehat, kita punya hajat, tumpahin di sini Allah, doa ya Allah. Doain anaknya, doain suaminya, doain ponakannya, doain cucunya di sini. Ketika sama guru, ketika baca Quran, selesai doa, Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang-kadang mohon maaf, ibu-ibu kan punya sesuatu modal yang luar biasa yang gak dipunya oleh kita nih bapak-bapak. Apa? Doa. Kadang-kadang ibu-ibu kalau ngedoain anaknya kesel, udah sama anaknya kesel udah. Keluar tuh bahasa gak enak. Anaknya badung banget, bader banget udah. Disuruh beli cabai, megangin HP aja kayak tangannya dilem. Ya. Akhirnya ngomong maknya, kan maknya nih doanya mustajab. Betul? Doanya mustajab. Diceritain po. Doa ul walid liwaladihi, doanya ibu ke anaknya. Itu seperti doanya Nabi ke umatnya. Doa, salah satu doa yang gak mungkin tertolak adalah doanya ibu yang ikhlas. Makanya kadang-kadang saya lihat ini Bu, enggak di sini enggak ada, insya Allah.
Udah marah, udah gedek banget sama anak, dia bilang, dasar lu anak moñ. Ada yang gitu, ada? Ya Allah, anaknya. Kalau udah kesel sama anak, sialan lu. Anak siapa sih? Yang bikin siapa emang? Kadang-kadang kita nih orang tua suka keluar ucapan gak enak sama itu bahaya. Itu bahaya. Kok kenapa bahaya Ustadz? Iya po, kita gak tahu po kapan doa kita ini diterima. Betul? Kita gak tahu kapan malaikat ini ngeiyain omongan kita. Contohnya siapa sih Ustadz? Contohnya tuh ada di Saudi tuh, di Mekah. Namanya Syekh Abdurrahman Sudes. Nih saya doa nih mudah-mudahan kita semua berangkat ke Mekah. Berangkat ke Mekah. Haji dan umroh. Sekeluarga. Ya Robbal. Nanti kalau udah di Saudi itu ada satu imam favorit. Banyak yang ngefans sama beliau. Namanya Syekh Abdurrahman Sudes. Tuh suaranya Masya Allah. Imam Masjidil Haram. Beliau itu pernah ditanya, ya Syekh, engkau ini sekarang hebat, makmummu dari seluruh penjuru dunia, suaramu ini didengarkan dari fakultas Islam sampai fakultas non Islam, semuanya ingin mendengarkan merdunya suaramu, duhai Syekh. Engkau ini jadi begini hebatnya, bagaimana ceritamu duhai Syekh? Lihat Bu, apa kata tuh Syekh Abdurrahman Sudes? Ngejawab ke reporter, saya ini sekarang dimuliakan orang, sekarang jadi imam Masjidil Haram, suara saya diputar di fakultas manapun, bahkan yang menikmati suara saya itu ada juga yang non muslim. Saya nggak mungkin bisa seperti ini kalau tidak didoakan sama ibu saya. Saya nggak mungkin bisa jadi seperti ini kecuali atas angkat tangan ibu saya tiap malam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, Syekh Sudes itu anak badung, bader, bandel. Sampai-sampai nih badungnya diceritain sama uminya. Uminya nyeritakan, Sudes ini, Abdurrahman ini, kalau seandainya lagi kumpul seperti ini kemudian ada tamu, saking nakalnya badungnya, tamu tuh ngangkat piring yang udah keisi dengan makanan lauk pauk itu, sama Abdurrahman itu diambil piring di tangan tamu, ditebalikkan. Artinya segitu badungnya. Tapi Bu, ibu lihat ini Bu, yang paling penting, ketika Abdurrahman Sudes badung, bandel, itu Abdurrahman Sudes ketika bandel, apa kata emaknya, apa kata uminya? Nak, engkau badung banget nak. Nak, gue sumpahin lu jadi imam Masjidil Haram, gue sumpahin lu jadi imam, gue sumpahin lu jadi orang alim, gue sumpahin lu jadi orang bener. Sumpah emaknya, setiap ngelihat kebandelan anaknya, kagak pernah sedikit pun bilang dasar lu anak sial, dasar lu anak gak bener, dasar lu anak mot. Enggak ngomong saya. Enggak pernah. Selalu pas ngelihat Abdurrahman Sudes nakal, nah gue sumpahin lu sukses, nah gue sumpahin lu berhasil jadi orang baik lu nak. Imam Sudes pas ketika ditanya sama reporter nangis, Imam Sudes apa bilang? Kalau bukan karena doa ibu saya, kalau bukan karena doa ibunda saya tidak akan mungkin bisa berdiri di pengimaman Masjidil Haram. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, doanya ibu ini penting. Makanya sama anak Bu, jangan sampai sesekali keluar bahasa kagak enak. Jangan sampai sesekali kebesit Bu, anak titipan. Anak titipan. Anak titipan kita. Yang ngedoain kita kalau udah wafat siapa? Siapa? Mungkin gak Ustadz? Ustadz mah kalau diundang. Bu Haji, Ustadz ngedoain kalau betul. Kalau gak diundang gak datang. Ini jujur-jujuran aja Bu Haji, betul.
Allahumma sholli ala Muhammad. Yang bakal ingat sama kita itu anak. Enggak mah, saya mah sama teman saya mah udah CS banget, saya mah best friend udah. Sama ini udah ini banget saya kalau sama teman. Bu, kira-kira kalau kita udah wafat, udah meninggal, teman kita saban sholat doain kita? Yang bakal doain kita anak. Yang bakal ingat sama kita anak. Makanya investasi yang paling bagus, investasi yang paling utama itu mohon maaf bukan gelang keroncong emas. Demen banget ngoleksi emas sampai giginya kalau patah diganti emas. Ya Allah, mohon maaf apalagi orang Madura nih kayak saya Bu Haji. Wah, kalau udah emas kalungnya 0,5 kilo, gelangnya 1 kilo, yang ini 1 kilo. Oh, kalau undangan tuh. Di kaki apalagi. Bu Haji, investasi, tahu investasi ya? Tahu nggak investasi? Apa investasi? Hah? Tabungan. Tabungan paling bagus. Tabungan paling bagus itu kita didik anak jadi anak soleh. Kalau kita punya anak soleh, itu ibu jadi orang kaya. Kalau ibu punya anak bakti, anak soleh, itu ibu jadi anak kaya, orang kaya. Kenapa Bu? Anak yang soleh itu bakal nyenengin orang tuanya dunia akhirat. Anak yang soleh bakal nyenengin ibu dunia akhirat. Ibu gak disenengin sama harta sama anak ibu, Allah akan jadikan anak ibu ngebakti saban waktu sama ibu. Itu punya anak yang soleh. Abis wafat, tuh anak nggak pernah lupa abis sholat, Rabbighfirli warhamni wali walidayya warhamhuma. Doa, ya Allah ampunin mak saya ya Allah ampunin ya Allah. Kira-kira itu dikubur seneng apa enggak maknya? Seneng apa enggak? Ya Allah anak saya ya. Ngapa tuh sendal hilang? Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, kita kalau udah doa Bu Haji, anak kita ngedoa nanti kita udah mudah-mudahan panjang umur nih. Kalau udah kita wafat Bu Haji, masuk tuh ke lubang 2x1. Mau di Budi Dharma mah rorotan. Bu Haji, kalau kita udah masuk kubur lubang 2x1 di apa namanya udah dikasih papan, bantalnya kita udah tanah, kita nungguin apa di kubur? Nungguin apa? Nungguin doa anak. Iya. Kira-kira tuh anak kalau mah udah mati ya saya transfer ya. Seneng nggak? Saya bawain nih di lagi musim duren nih, saya bawain duren ya. Seneng nggak? Ya Allah. Anaknya kalau udah meninggal masuk ke kubur, terus kita udah dikubur, Pok, nih gelap nih, Pok. Nih, ini saya ceritain di dalam kitab Imam Suyuti, ini masih ada waktu. Oh, udah habis Bu Haji. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu Haji, ini saya ceritain di Imam Suyuti ini. Beliau punya kitab namanya Busyarul Qaib. Kita nih kalau sudah masuk ke liang lahat, gelap apa terang tuh liang lahat? Gelap enggak? Dingin enggak, Pok? Dingin Bu Haji. Bu Haji, kita ini semua dari kita, mau RT kek, mau RW kek, mau lurah, mau nyalek dia. Kalau sudah masuk ke dalam kubur sama. Dibaringin ke arah kiblat. Bantalnya pakai apa? Tanah. Hidung kita dicium kemana? Ke tanah. Dibaringin. Ditutup sama papan. Diceritakan, Pok. Itu kondisi segelap-gelapnya gelap. Satu persatu pelayat udah pada nggak ada. Disitulah mulai keseraman yang luar biasa serem. Datang malaikat Mungkar sama Nakir. Mungkar sama Nakir ini pas udah mau nanya dengan wajah yang seram, dengan pukulan yang seram,
dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau seandainya Mungkar sama Nakir keluar suaranya sedikit, itu niscaya geledek yang paling gede di dunia lebih serem, Bu. Pernah ngeliat geledek, Bu? Wah, sereman suara Mungkar sama Nakir beneran. Ini bener. Mungkar sama Nakir itu, Pak, diriwayatkan kalau sampai ketika ditanya, ada anaknya, Al-Fatihah ila ummi, saya Fatihah buat umi saya yang baru meninggal, saya bacain Fatihah, saya bacain kulhu, saya bacain Yasin. Itu langsung Mungkar sama Nakir beradab, berakhlak, berubah wajahnya dari yang menyeramkan menjadi menyenangkan, saudara. Kenapa? Anaknya ngedoain, anaknya ngirim Fatihah, anaknya baca Yasin, anaknya baca Quran. Itu Mungkar sama Nakir yang tadinya serem mau ngedatangin ibu, berubah jadi malaikat yang paling indah wajahnya. Kenapa? Berkat doa anak. Tapi kira-kira anak kita udah bisa belum ngedoain kita begitu? Kira-kira anak kita udah bisa belum? Ya, kita didik dari sekarang biar kayak begitu. Karena anak itu titipan. Makanya ketika didoain sama anaknya, maka kubur itu, Bu, yang tadinya gelap, didoain sama anak. Anaknya angkat doa, meskipun anaknya anak kecil. Anak kecil, ya Allah, mak saya ya Allah. Meskipun anak kecil, Bu. Itu kubur yang tadinya gelapnya bukan main, Allah kirimin cahaya dari sorga. Itu kubur terang, seterang-terangnya terang. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Duhai orang yang beriman, bergegaslah kalian ke sorga yang udah Allah bentangin luasnya seluas langit dan bumi 7 kali lipatnya. Makanya pas ketika anak ibu angkat tangan tuh cahaya sorga masuk ke kubur terang banget. Ibu nanya, ini terang cahaya apa ini? Ya Allah, anak gua ya Allah. Ya Allah, si Yuni ngedoain gua. Oh no, si Ahmad ngedoain gua. No, si Muhammad, si Ismail anak gua ngedoain, cucu-cucu gua ngedoain ya Allah. Terang banget nih kubur ya Allah. Malaikat datang wajahnya indah, wajahnya cakep, nanyain kita sopan banget, nanyain kita enak banget. Kenapa? Karena anak cucunya pada ngedoain. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya, Bu, selagi kita masih ada, kalau anak kita belum baik, anak kita masih bader, anak kita masih badung, jangan sampai putus asa. Semua itu titipan Allah. Kita diminta cuman untuk berdoa. Terakhir lihat almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Itu diwawancara, Bu, sama TV One, Damai Indonesiaku. Ibu, bagaimana cara ngedidik Uje sehingga sekarang ini luar biasa. Bahkan Uje ini sebelum meninggal beliau bangun pesantren. Luar biasa. Saya sebenarnya sudah pesimis, kata ibundanya, sama almarhum Uje ini. Kenapa? Saya lihat kerjaannya dunia malam terus, nyekek botol, make, nyekek botol, make, balik ke rumah dalam keadaan bau, mulutnya bawa alkohol, make, sampai sama ayahnya itu dihajar, dikeluarkan dari rumah dan gak dianggap anak sama ayahnya ketika itu. Tapi ibunya, lihat nih ibu, Bu, yang paling penting ibu. Tapi ibunya nggak pernah putus. Kalau di pengajian kan uminya ngajar, uminya ustadzah, ngajar seperti ini, ngajar. Itu ibundanya selalu bilang, ya Allah Jepri, ya Allah Jepri. Sampai akhirnya berkah doa seorang ibu yang tadinya nyekek botol, yang tadinya make, berubah menjadi figur ustadz yang digandrungi oleh kaum milenial, masyarakat luas, dan sekarang beliau terkenal menjadi ustadz yang harum namanya sampai alam kubur. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu jangan pernah putus asa ketika melihat anak kita seandainya kurang baik. Seandainya sudah baik, itulah harta ibu yang paling bahagia dunia dan akhirat. Poin kajian kita pada sore hari ini yang pertama, ayo masuk bulan Rajab sebentar lagi, kita lazimi baca
istighfar. Yang kedua, orang yang bisa ngehidupin bulan Rajab itu akan disampaikan ke bulan Sya'ban. Yang bisa ngehidupin bulan Sya'ban, Allah pertemukan bulan Ramadan. Terakhir ketiga, kita sebagai orang tua, terkhusus ibu, jangan sesekali mainin lisan ibu dengan doa yang tidak benar. Karena doanya ibu itu cepatnya secepat petir. Bahkan doanya ibu seperti doanya Nabi terhadap umatnya. Inilah kajian kita siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat dunia wal akhirah. Ayo ibu-ibu yang mau nanya sebelum kita tutup sama doa, dipersilahkan nanya. Ayo nanya Bu, silahkan nanya. Apa aja tanya Bu. Nah ini bagus ini Ustadz. Kira-kira orang tua kita tahu nggak kalau kita ini sedang mendoakan ibu kita? Bu, kita sama orang tua itu ibaratkan provider, XL ketemu XL, simpati ketemu simpati, Indosat ketemu Indosat. Bu Haji, saya XL, abah saya XL, saya telepon sekarang, nyambung nggak? Nyambung langsung. Bu, khusus anak sama orang tua, ini dengerin Bu, khusus anak sama orang tua. Kalau seandainya anak itu berbuat baik, khusus anak, seandainya anak itu berbuat baik, anak itu ngajar, anak itu sodakoh, anak itu buat musola, buat masjid, anak beramal. Seandainya nggak diniatkan untuk orang tua, seandainya kagak diniatin, nih seandainya nggak diniatin untuk orang tua, sebelum pahala itu dicatat buat tuh anak, pahalanya dicatat dulu untuk ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba, apalagi kalau kita berdoa, makanya apalagi udah angkat tangan, udah khususon buat emak saya Tukiem bintu Giman yang onono, kuburannya di sonono. Belah Budi Dharma blok sonono, samping empang yang onono. enggak Pak Haji, bercanda Pak Haji. Ini bercanda nih. Yang begitu tuh bukan lagi nyampe Bu Haji. Makanya kalau udah angkat tangan khususoh. Nah, makanya ibunda kita itu Bu, kalau dia meninggalnya dalam keadaan beriman, soleh, itu dalam riwayat setiap Kamis malam Jumat nengokin kita. Setiap Kamis malam, Roh gimana lu Roh sekarang Roh? Rumah lu masih bolong aja ya Roh. Roh bangun ngapa Roh, sholat Roh. Tuh gitu, tapi kita enggak dengar. Itu orang tua, jelas ya. Ada yang mau nanya lagi? Ayo, asalkan enggak nanya perkembangan BBM. Ayo silakan nanya aja. Gimana? Nah, kalau seandainya Bu Haji, kita sama orang tua itu nggak akan putus hubungan. Kita sama orang tua dari dunia nih sampai akhirat nggak akan putus hubungan. Ustadz,
Ini saya ceritakan satu hadis. Yang hadis ini harus jadi renungan buat kita semua. Apa? Nanti Bu, ketika kita mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita ini di dunia sering banget ngomongin orang. Ama pengajian kagak pernah datang. Ama kotak amal rada merem. Iya. Ama sumbangan anak-anak yatim kagak doyan, bulan puasa enggak puasa, taraweh kagak pernah. Kira-kira orang yang model begitu nyicip neraka dulu enggak? Nyicip enggak? Waduh, kalau udah duduk sama kawannya ngomongin tetangga 2 jam jadi. Oh si Ono lihat no gelangnya gue tahu dia mah bukan emas. Contohnya contoh. Nyicip neraka dulu. Nyicip. Bu, ini hubungan kita sama orang tua. Ketika kalau kita sebagai orang tua nyicip neraka. Serem gak sih Bu neraka Bu? Hah? Serem ya neraka ya? Diseret kita ke neraka tuh. Itu ada satu suara yang teriak Bu. Ketika kita diseret ke neraka. Andai kita punya anak-anak soleh, anak-anak kita berdiri di pintu sorga Bu. Berdiri di pintu sorga, kalau dicari sama anak kita, mana emak saya, mana babak saya, nggak ketemu di sorga. Itu anak dari pintu sorga pindah ke pintu neraka. Ngapain? Dilihatin atu-atu, jangan sampai emak saya masuk sini, jangan sampai babak saya masuk neraka, emak saya nggak boleh masuk neraka. Ditunggu tuh sama tuh anak, kalau sampai malaikat megang emaknya babaknya, anaknya bakal maju sama Allah. Ya Allah, sebagaimana ya Allah orang tua saya ngedidik saya di dunia sehingga saya bisa sholat, sehingga saya tahu Al-Quran, sehingga saya tahu sedekah. Ya Allah, sebagaimana orang tua saya didik saya, jangan biarin orang tua saya di neraka ya Allah. Maka ketika itulah Bu, malaikat disuruh lepasin tuh. Itu anaknya soleh, bawa emaknya, bawa babaknya masuk ke surga. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga sama. Kalau seandainya anaknya masuk neraka, babaknya, emaknya enggak. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya ayo kita selagi di dunia maksimalin nih waktu kita bakal ibadah biar jadi orang yang baik, yang soleh, yang bisa ngebawa anak sama keluarga kita menuju surga. Pengen masuk surga? Pengen sore ini? Kok nggak pengen? Jadi gini Bu Haji ya, biar dipahamin semua. Ulama berbeda pendapat tentang sampaikah bacaan kita ini kalau seandainya dibacakan untuk mayit. Ada 3 pendapat yang kuat. Doa akan sampai, yang pertama ketika anaknya sendiri yang baca. Kedua, doa ini akan sampai kalau dibacakan di atas kuburannya. Yang ketiga, doa ini akan sampai ketika disebutkan namanya khususon. Nah, makanya kalau disebutkan teman saya, teman yang mana dulu nih? Khususon ila siapa nih? Siapa? Oh, si Munaroh bintu Ginam, si Sumanto bin Sumantri. Nah, disebut namanya, sebut. Itu ulama sepakat sampai. Makanya kalau enggak disebut kayak minal muslimin wal muslimat wal mu'minin, itu nyampe Bu, tapi rebutan. Nyampe tapi pas ketika kelihatan tuh. Ya sama dah kayak maulidan kan biasanya kalau tradisi Madura Bu Haji, Maduraan itu selesai doa rebutan. Tapi kan ada beda. Kayak ustadz beseknya khusus enggak? Khusus. Ya, sama bagaimana? Khusus. Beseknya khusus. Salamannya khusus enggak? Khusus. Iya.
Ya itu sama Bu, sama kalau kita ngirimin Fatihah khusus. Jadi nggak mampir kemana-mana tuh doa, nyampe ke fulan. Jadi kalau mau ngedoain kawan kita, ya Allah saya punya kawan baik banget, saya mau hadiahin Fatihah khususin. Namanya kalau bisa nama orang tuanya, Fulanah bin Fulanah. Jadi gitu. Sama-sama. Ayo sebelum kita tutup doa, ada yang mau nanya? Lagi. Baik, mari sama-sama kita doa Bu di majelis kita ini, mudah-mudahan kita semua nyampe ke bulan Rajab, nyampe ke bulan Sya'ban. Ya Allah mudah-mudahan kita nyampe bulan puasa. Ya Allah mudah-mudahan kita nyampe lebaran. Panjang umur, sehat walafiat. Ya Allah jadiin keluarga saya keluarga yang sakinah, mawaddah. Ya Allah anak-anak saya ya Allah jadiin anak-anak soleh solehah, anak yang bakti sama orang tua. Ya Allah kalau orang tua kami udah nggak ada kuburnya, terangin ya Allah, terangin kubur mereka ya Allah, ampunin kesalahannya, terima ibadahnya ya Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.